Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, sebuah perang global terpusat di benua Eropa pada tahun 1914 sampai 1918. Perang ini juga disebut Perang Dunia atau Perang Besar. Perang Dunia Pertama ini melibatkan semua kekuatan besar di seluruh dunia. Menjadi dua aliansi bertentangan. Pertama, sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri Britania, Rusia, Prancis, dan blok sentral aliansi 3 terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Austria-Hungaria melakukan serangan-serangan bersifat defensif. Kemudian Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini terorganisasi memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih kurang 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang-orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan kematian. Perang Dunia Pertama adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia. Kemenangan sekutu berakhirnya Kekaisaran Jerman, Rusia, Utsmania, dan Austria-Hungaria. Kemudian terbentuknya negara-negara baru di Eropa dan di Timur Tengah. Penyebabnya, jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar di Eropa. Austria, Hungaria, Jerman, Kesultanan Utsmania, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, dan yang lainnya. Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Hungaria Australia, diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luksemburg, dan Prancis. Kemudian serangan-serangan Rusia ke Jerman. Jerman di Paris dan tersendat. Front Barat melakukan pertempuran artilleri statis dengan jalur parit yang mengubah sedikit suasana sampai 1917. Kekaisaran Utsmania, angkatan dari Rusia, berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Utsmania, dipaksa mundur dari Prusia Timur dan Polandia oleh Angkatan Darat Jerman. Kemudian dibuka setelah Kesultanan Utsmania ikut serta dalam perang tahun 1914. Perang ini sangat berkecimpung, sangat mematikan. Pembersihan etnis populasi Armenia di Kesultanan Utsmania, termasuk deportasi dan eksekusi massal. Pada tahun-tahun terakhir, Utsmania tergolong genosida, memandang seluruh populasi Armenia sebagai musuh. Sejumlah warga Armenia bergabung dengan pasukan Rusia
dan perintah Utsmaniyah menggunakan alasan ini sebagai dasar pengesahan hukum taksir hukum deportasi, membolehkan deportasi penduduk Armenian dari provinsi-provinsi timur Kesultanan ke Suriah. Jumlah pasti korban tewas tidak diketahui. Balakian memberi kisaran antara 2.500 sampai 1,5 juta orang Armenia. Perahu orang-orang itu sudah hilang. Kemudian Jerman menganggap perlawanan apapun seperti menyabotasi rel kereta sebagai tindakan ilegal, menembak pelanggar dan membakar bangunan sebagai balasan. Biasanya dalam penembakan warga sipil berskala besar nyaris acak yang akan diperintahkan oleh Jerman. Tempat mereka memainkan peran besar dalam menghapus hukum untuk Jerman, Britania, dan Prancis membesar-besarkan laporan tersebut dan menyebarluaskan di dalam negeri dan Amerika Serikat. Pada abad ke-19, kekuatan-kekuatan besar Eropa berupaya keras untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di seluruh negeri Eropa. Pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer. Tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Austria, Rusia. Kemudian pada Oktober 1873 Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Liga Tiga Kaisar antara monarki Austria, Jerman, Rusia. Kemudian perjanjian ini gagal dikarenakan Hungaria, Austria, dan Rusia tidak sepakat. Konflik Eropa terhindar melalui jaringan perjanjian yang direncanakan secara hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Aliansi Prancis-Rusia didatangi untuk melawan kekuatan aliansi tiga pada tahun 1904. Perjanjian ini secara formal tidak menyekutukan Britania Raya dengan Prancis Rusia, memungkinkan Britania masuk konflik manapun yang kelak melibatkan Prancis dan Rusia. Sistem penguncian perjanjian bilateral kemudian dikenal sebagai NTT 3. Ekonomi industri Jerman tumbuh pesat setelah penyatuan pendirian kekaisaran. Pemerintah Wilhelm II memakai basis industri untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi jumlah besar. Untuk menyaingi angkatan laut kerajaan Britania Raya untuk supremasi laut dunia, negara berusaha mengalahkan negara lain dalam hal kapal modal. Imperium Britania memperluas keunggulannya terhadap pesaingnya. Perlombaan senjata antara Britania dan Jerman akhirnya memperluas ke seluruh Eropa. Dengan semua kekuatan besar memanfaatkan basis industri, memproduksi perlengkapan senjata diperlukan untuk konflik Eropa. Mengalami krisis Bosnia dan menegosiasikan resmi bekas teritori Utsmaniyah. Manuver politik Rusia di kawasan ini mendestabilisasi perjanjian damai yang sudah memecah belah. Perjanjian London setelah itu mengurangi
luas Kesultanan Utsmaniyah dan menciptakan negara merdeka Albania. Nah, itulah Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah diperkecil oleh London dan terciptanya Albania itu sebagai hasil dikuranginya Utsmaniyah. Kemudian memperbesar teritori Bulgaria, Montenegro, Serbia, dan Yunani sehingga menyerbu Serbia. Bulgaria menyerbu Serbia dan Yunani pada tanggal 16 Juni 1913. Negara ini kehilangan sebagian besar, yaitu Makedonia ke Serbia dan Yunani dan Dobruja. Seorang pelajar Serbia Bosnia dan anggota pemuda Bosnia membunuh pewaris tahta Austria-Hungaria. Peristiwa ini memulai 1 bulan manuver diplomatik Hungaria dan Australia, Jerman, Rusia, Prancis, dan Britania. Disebut juga krisis Juli. Ingin mengakhiri intervensi Serbia di Bosnia, Hungaria Austria kemudian mengirimkan ultimatum Juli ke Serbia. 10 permintaan yang sengaja dibuat tidak masuk akal dengan tujuan memulai perang dengan Serbia. Kemudian Serbia menyetujui 8 permintaan. Menyatakan perang tanggal 1914 28 Juli. Tanggapan ragu dan awal oleh Serbia dan mampu memperbuat perubahan terhadap perilaku Austria-Hungaria bisa dirugikan. Kekaisaran Rusia tidak ingin Hungaria-Austria menghapus pengaruhnya yang di Balkan. Kekaisaran Jerman melakukan mobilisasi, siap menerapkan rencana Célifen berupa invasi ke Prancis. Kabinet Prancis bergeming terhadap tekanan militer mengenai mobilisasi cepat. Perbatasan untuk menghindari insiden, memerintahkan tentaranya mundur 10 kilo dari perbatasan, yaitu untuk menghindari insiden apapun. Kemudian pada malam tanggal 2 Agustus, Jerman menyerbu Belgia, kemudian menyerang ke Prancis. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia pada hari itu juga. Strategi blok sentral mengalami miskomunikasi. Hungaria ke Serbia namun mentafsirkan maksudnya berbeda. Rencana penempatan pasukan akan diuji dan diganti pada 1914. Para pemimpin Austria-Hungaria yakin Jerman akan melindungi perbatasan utaranya dari serangan Rusia.